Jadi tema kita adalah mati yang disempurnakan. Mati yang disempurnakan adalah ketika nyawa dipegang dan ditahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas. Karena gerak dan nafas itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah firmankan di dalam Al-Quran surat 39. Surat Az-Zumar ayat 42. Allahu Allah yatawaffa akan mewafatkan, mematikan dengan sempurna al-anfus, diri yang di dalamnya ada ruh, ada nyawa. Hina mautiha, baik ketika matinya, wallati lam tamut fi manamiha, atau pada waktu belum mati saat tidurnya. Jadi wafat itu artinya sempurna. Wafat itu ada dua. Yang pertama mati, yang kedua tidur. Jadi yang wafat itu bukan orang yang mati saja, tapi juga orang yang tidur. Jadi tidur yang disempurnakan disebut wafat. Mati yang disempurnakan disebut wafat. Dalilnya ada dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat berapa? 42. Apa bedanya wafat mati dengan wafat tidur? Jadi apa bedanya mati yang disempurnakan dengan tidur yang disempurnakan? Fayumsikul lati qadha 'alaihal maut, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Ya. Jadi orang yang mati hakikatnya adalah orang yang nyawanya ditahan oleh Allah. Ya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Sedangkan yang lainnya Allah lepaskan sampai waktu yang telah ditentukan. Ya. Jadi kita nyawanya tidak ditahan oleh Allah. Kalau ditahan berarti diam, membeku, nggak bisa nafas, nggak bisa gerak. Sedangkan yang dilepaskan, dia bisa bergerak, bisa bernafas. Makanya kalau kita tidur, ada yang tidur terus nggak bangun-bangun, berarti nyawanya ditahan. Ada orang yang tidur kemudian bangun, tidur bangun, tidur bangun. Ya. Makanya bagi yang bangun, ya, disunahkan untuk berzikir, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan kami, yang telah membangunkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Itu orang yang beriman, orang Islam. Jadi bangun tidur itu bersyukur, karena Allah sudah membangunkan kembali setelah mematikan. Tapi ingat, suatu saat kita akan kembali menghadap Allah. Makanya orang yang yakin akan kembali kepada Allah, hidupnya dihiasi dengan sabar. Dan ketika sholat, sholatnya ringan, sholatnya mudah, tidak berat dan susah.
Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lagi masak berhenti masaknya. Lagi nonton TV berhenti nonton TV-nya. Lagi menghadapi tamu, maka tamunya diajak untuk sholat berjamaah. Ya. Jadi stop segala kegiatan ketika adzan dikumandangkan. Ya. Dan itu adalah orang yang khusyuk. Ya. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kamu harus minta tolong kepada Allah tuh dengan dua cara. Pertama dengan sabar, ya. Yang kedua dengan sholat. Tapi sholat itu sebenarnya sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi untuk mengetahui apakah kita sudah khusyuk atau belum dalam sholatnya. Kalau kita merasa berat melaksanakan sholat, berarti belum khusyuk. Merasa susah untuk melakukan sholat, berarti belum khusyuk. Sholat duhur jam 12, ya. Tapi kemudian dilaksanakan jam 2. Nah, itu belum khusyuk. Belum khusyuk. Azan dikumandangkan, ya. Masih ngobrol, masih rapat, berarti belum khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam peristiwa mati dan tidur yang disebut wafat, mati yang disempurnakan, tidur yang disempurnakan, la ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda, bukti-bukti kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang berpikir. Jadi bagi orang yang berpikir, tidur itu ditidurkan. Bagi orang yang berpikir, bangun itu dibangunkan. Bagi orang yang berpikir, mati itu dimatikan. Bagi orang yang berpikir, hidup kembali dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengannya, menghadap kepadanya, mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya. Insyaallah, ya. Itulah orang yang khusyuk, yang salatnya tidak akan berat dan tidak akan susah. Ya. Ini perintah berpikir. Ya. Kalau mau sehat, banyak mikir. Tapi mikir tentang apa? Tentang ciptaan Allah. Allah menciptakan mati dan hidup. Allah yang bikin tertawa dan menangis. Jadi di dalam kepala kita itu ada saraf, ada titik-titiknya, Bu. Kalau orang yang ahli, ya, ada titik di mana kalau ditekan kita tertawa terus, Bu. Ada titik kalau ditekan kita menangis terus, Bu. Ya. Di saraf kita. Saya punya guru, Bu. Di akhir hayatnya dia sakit, Bu. Tapi selama sakit dia tidak bisa ngomong apa-apa, Bu, sampai meninggalnya. Ya. Kalau kita menjenguknya, ya, tersenyum, ya. Kemudian ketika berhenti tersenyum lagi. Kemudian ketika berhenti tersenyum lagi, nggak bisa ngomong, Bu. Nggak bisa tertawa, nggak bisa menangis, nggak bisa nggak bisa ngomong. Yang dilakukannya cuma tersenyum, tersenyum, tersenyum. Ya. Saya pernah ketika tinggal di sini, Bu. Ya. Waktu itu lagi enak makan, tapi nggak ingat dampak dari makan itu.
Pokoknya ada nasi goreng makan, lontong gulai makan, nggak tahu itu penyakit apa Bu. Tiba-tiba blank aja Bu, blank. Kemudian mulut itu cuman bisa mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Nggak bisa ngomong apa. Saya ingat ngomong itu, tapi mau ngomong lain nggak bisa. Astagfirullah, astagfirullah terus Bu. Nggak tahu tuh berapa menit Bu. Tiba-tiba normal kembali. Kata orang sekarang mah kolesterolnya tinggi. Iya, hati-hati Bu. Jadi di dalam kepala kita ada banyak saraf sekali Bu. Konon jumlahnya tuh miliaran saraf itu. Ya, di antaranya ada saraf yang bikin orang tertawa. Ada saraf yang bikin orang menangis. Ada saraf yang bikin orang tersenyum. Ya. Gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Karena orang yang cerdas itu, orang yang berakal itu, kaum intelektual itu, pekerjaannya dua. Pertama berzikir kepada Allah. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Yang kedua memikirkan semua ciptaan Allah. Sehingga menyimpulkan dari hasil zikir dan fikirnya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Dia yakin bahwa semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia, bermanfaat semuanya. Dia kagum dengan hasil karya cipta Allah. Dan pada akhirnya dia takut kepada Allah. Takut kepada azab neraka Allah. Itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu bersyukur kepada Allah. Kemudian kagum kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata. Jadi bibirnya basah dengan zikir. Tapi dalam waktu yang sama dia sangat takut kepada Allah kalau tidak beribadah kepadanya, kalau bermaksiat kepadanya. Karena setelah itu ada ancaman Allah yang bernama azabun nar, siksa neraka. Kemudian mati yang disempurnakan adalah mati ketika ajal telah sempurna. Jadi kalau ajal belum sempurna, itu nggak bakal mati. Apa ajal itu? Intihaul umri al-muqaddar fil lauhil mahfuz. Akhir umur yang telah ditetapkan di sebuah tempat yang bernama lauhul mahfuz. Tapi dirahasiakan kepada kita. Dirahasiakan kepada kita. Kapan kita mati, di mana kita mati, sedang apa kita mati, kita nggak tahu. Itu rahasia Bu. Tapi kita harus menjaga agar mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Kalian jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Mati husnul khatimah. Jadi kalau belum disempurnakan ajalnya, belum mati, belum mati. Jadi saya punya teman, alumni pesantren Bu. Jadi beberapa hari terakhir nelpon saya berkali-kali, kemudian nge-WA saya berkali-kali, ngobrol tuh Bu. Tapi kemudian kemarin kalau tidak salah itu, jam 3 dini hari dia sesak nafas Bu. Padahal sehat Bu, nggak sakit apa-apa, sesak nafas. Kemudian pagi-paginya meninggal. Jadi yang di grup pada kaget Bu. Dia sering ngisi nasihat terus di WA itu Bu. Nasihatnya pendek-pendek gitu. Jadi semua tidak menyangka orang yang sesehat itu kemudian tiba-tiba ternyata ajalnya sudah disempurnakan oleh Allah. Makanya bertambah umur, berkurang ajal. Jadi ajalnya berkurang. Jadi tahun baru berarti sebenarnya ajal kita sudah berkurang. Jadi kita nggak tahu tahun berapa kita meninggal.
Tapi yang jelas mati yang disempurnakan adalah ketika ajal sudah sempurna dan rezeki juga sudah diberikan semuanya. Ya. Jadi sampai hari ini kita tidak tahu. Ya. Kita dikasih rumah berapa, ya. Dikasih beras berapa, dikasih daging berapa, dikasih suami berapa. Tahu nggak, Bu? Nggak tahu kita. Ya. Ya. Yang berkaitan dengan rizki, ya. Maka ketika rizki sudah dikuasakan semua, sudah diberikan semua, dan kemudian ajalnya sudah sempurna, maka matilah dia dalam keadaan sempurna. Nah, kalau kita berbicara tentang rizki kaitannya dengan kematian, sebenarnya ya kita itu inginnya dikasih rizki itu sedikit-sedikit atau banyak? Bu? Iya. Rata-rata kan ingin dikasih rizki itu banyak. Ya. Nggak mau dikasih rizki sedikit-sedikit. Kalau dikasih rezeki banyak itu cepat matinya, Bu. Ya. Tapi kalau dikasih rezekinya sedikit, ya. Karena ternyata mati yang disempurnakan itu ada kaitannya dengan rezeki yang sudah diberikan semuanya. Kalau belum diberikan semuanya nggak bakal mati, Bu. Nggak bakal dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna sesungguhnya Ruhal Kudus, ya, malaikat Jibril, nafatha fi rawi, ya, dia menyampaikan wahyu lewat hatiku. Karena beliau nggak bisa baca, Bu. Beliau nggak bisa nulis, ya, maka wahyu itu disampaikan ke dalam hatinya. Ya, begitu selesai disampaikan langsung hafal, Bu. Ya. Kalau kita kan lewat mata, lewat telinga, tapi kalau Rasul langsung lewat hati. Ya. Apa isi wahyu yang disampaikan oleh Jibril itu? Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalah wa tasta'iba rizqaha. Bahwa yang namanya diri tidak akan pernah mati. Jadi diri ini tidak akan pernah dimatikan oleh Allah SWT. Sehingga ajalnya sempurna dan rezekinya dikuasakan semuanya, diberikan semuanya. Ibu mau dikasih rezeki banyak atau rezeki sedikit? Banyak. Pengen dikasih rezeki itu ya, banyak atau sedikit-sedikit? Nah, kalau dikasih rezeki yang banyak, kemudian dikasihkannya tuh banyak, itu dihisabnya lama, Bu. Lama dihisabnya. Karena yang akan dihisab itu diantaranya adalah harta. Tapi kalau dikasihin sedikit, kemudian dikasihnya juga sedikit-sedikit, ya, maka dihisabnya apa? Cepat dihisabnya, ya, dihisabnya cepat. Ibu pengen umur panjang, pengen umur pendek, Bu? Nah, kalau umur panjang dihisabnya lama. Kalau umur pendek dihisabnya sebentar, Bu. Sebentar. Maka kemudian apa kata Rasul? Fajmilu fit tolab, katanya. Ya. Carilah rezeki dengan cara yang baik, Bu. Dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Jangan korupsi, jangan manipulasi. Apalagi, Bu? Ya. Jangan mencuri. Jangan menipu. Dapatkan rezeki dengan cara yang indah.
Karena rezeki itu sudah ditetapkan, Bu. Ya. Kita cari rezeki dengan cara yang benar, ya. Itu tidak akan berkurang rezeki kita, Bu. Jadi rezeki kita yang dijatakan oleh Allah tidak akan berkurang kalau kita mencarinya dengan cara yang benar, karena sudah ditetapkan. Demikian pula rezeki kita itu tidak akan bertambah kalau kita mencarinya dengan tidak benar. Ya. Jadi baik dengan dagang, ya, ataupun dengan mengemis misalnya, ataupun dengan merampok, itu tidak akan menambah dan mengurangi rezeki. Ya. Yang akan menambah rezeki itu kalau kita bersedekah, berzakat, berinfak, insya Allah rezekinya ditambah. Ya. Kita berinfak, bersedekah 10.000. Ya. Bertambahnya adalah 700 kali. Ditambah. Jadi yang 10.000 itu akan ditambah, ya, dalam kurung, ya, berapa? Ya, 699 kali, Bu. Ya, silahkan hitung sendiri. 10.000 kali 700. Ya. Itu kalau hitungannya matematik. Tapi kan Allah maha kaya, maha terpuji, bisa lebih dari 700 kali. Karena wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan yang dikehendakinya. Bisa 1.000 kali, 2.000 kali, 3.000 kali. Karena Allah tuh maha kaya. Ya. Allah tuh maha luas. Tidak jatuh miskin kalau, ya, orang yang meminta banyak kemudian dikasih lebih banyak. Coba, Bu. Sorga itu seluas langit dan bumi. Itu satu sorga. Padahal dalam Al-Quran ada kata jannat. Sorga itu banyak. Ini gambaran betapa kayanya Allah. Ya. Langit, bumi dan isinya tuh luas banget, Bu. Banyak banget. Tapi dibandingkan dengan aras, hanya sebuah gelang yang terbuat dari besi yang dilemparkan di gunung Sahara yang ada di bumi ini. Bayangkan, Bu. Bumi, langit dan isinya. Ya. Kalau dibandingkan dengan aras, aras itu ibarat gunung Sahara. Sedangkan langit, bumi dan isinya adalah sebuah gelang yang terbuat dari besi. Kecil banget, Bu. Aras Allah besar banget. Tapi arsy Allah jika dibandingkan dengan kursinya, kursi Allah sama dengan langit dan bumi dibandingkan dengan arsy. Tidak ubahnya, ya, laksana sebuah gelang yang dilemparkan di gunung Sahara yang sangat luas yang ada di bumi ini. Ya. Jadi Allah nggak jatuh miskin, Bu. Kalau semua manusia dikayakan. Cuman kalau semua manusia dikayakan, ya, itu kehidupan berhenti, ya, Bu, ya. Betul kan? Kalau semuanya dikayakan, ya. Tukang bangunan nggak mau dia disuruh, ya, Bu, ya. Tukang nyapu jalan nggak mau disuruh, ya. Pembantu pada pulang kampung, Bu. Ngapain banyak duit? Nah, siapa yang repot, Bu? Berhenti semua, Bu. Kalau semua dikayakan. Makanya Allah ngasih rezeki itu dibagi-bagi, Bu. Ya. Jadi ada yang banyak banget, ya. Ada yang sedikit banget. Supaya apa? Supaya kehidupan berjalan, ya. Berjalan, ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Nanti menjelang kiamat, Bu, oleh Allah semua orang dikayakan, Bu. Sehingga orang susah, ya, ketika mau bersedekah untuk mencari orang yang menerimanya, ya. Sekarang masih mumpung banyak, Bu. Banyak nggak sekarang yang menerima sedekah, Bu? Sekaranglah waktu sedekah, Bu. Sebab nanti ada suatu saat di mana orang sulit untuk bersedekah karena cari orang yang mau menerimanya nggak ada. Kaya semua, ya, kaya semua. Tapi itu tanda kiamat sudah dekat. Makanya kata Allah, fa'ajmilu fit talab. Ya, dalam mencari rezeki itu harus baik dan benar. Wala yahmilanna ahadakum, ya, istita'ar rizki
ayat lubahu bimaksiatillah. Jangan sampai ketika Allah menguji kita dengan rezeki yang lambat. Orang lain mau belum 1 tahun beli mobil, belum 1 bulan beli rumah, kita bertahun-tahun ngontrak terus. Ya, jangan sampai mencari rezeki dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Fa innallaha la yanalu ma indahu illa bi ta'atihi. Jadi Allah itu tidak akan menerima, atau tidak akan didapatkan apa yang di sisi Allah itu kecuali dengan taat kepadanya. Jadi kalau kita mencari rezeki dengan maksiat, maka itu bukan rezeki dari Allah. Berarti rezekinya dari setan. Makanya dulu itu ada orang yang muja kepada babi, kepada buta, kepada monyet, yang sebenarnya adalah setan. Tiap bulan purnama pergi ke Gunung Kawi untuk motong buntut. Jadi buntutnya manjangin. Manusia punya buntut nggak, Bu? Ada, ya. Ada tuh buntut, pegang aja tuh. Ya. Tapi nggak manjangin. Ya. Ya. Tapi ada orang yang datang ke Gunung Kawi minta kekayaan kepada setan. Di antaranya dikasih oleh setan, tapi tiap tahun buntutnya manjangin. Dan untuk motong buntut harus datang ke sana, Bu. Karena itu dibikin oleh setan. Setan itu bisa bikin manusia sakit, Bu. Bisa. Bahkan bisa bikin manusia mati. Ya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ya. Jadi apa yang ada pada Allah tidak akan diberikan kepada manusia. Ya. Kalau mendapatkannya dengan cara maksiat. Ini hadisnya riwayat Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Hilyatul Auliya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami nomor 2085. Ya. Kemudian mati yang disempurnakan adalah ketika ruh dipisahkan dari jasad saat sakaratul maut. Jadi sebenarnya yang mati itu bukan ruh, Bu. Yang mati itu bukan nyawa. Yang mati itu adalah jasad. Karena dipisahkan, ya. Jasadnya sudah tidak layak lagi, Bu. Ya. Makanya dipisahkan, ya. Dari ujung rambut sudah sampai ujung kaki sakit-sakitan semua, Bu. Ya. Dulu wajahnya cantik, kemudian jelek. Ya. Badannya kekar, kemudian jadi jadi nyawanya nggak betah, Bu. Nggak betah. Ya. Dulu kalau bercermin, wah gaya banget, ya. Di atas. Sekarang kalau bercermin jelek banget. Tapi tetap kita berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Kau baguskan rupaku, baguskan bentukku, maka baguskan pula akhlakku. Jadi tidak apa-apa badan peot, tidak langsing lagi, gemrot kayak kaleng kerupuk, wajah sudah tidak cantik, enggak apa-apa. Yang penting akhlaknya baik, ya. Karena jasad itu tidak abadi, ya. Suatu saat rusak dan hancur, dimakan bumi. Sebelum mati aja sudah rusak, ya, biar. Apalagi sudah mati, ya. Dimakan bumi. Makanya yang tidak mati itu adalah ruh, nyawa. Oleh Allah dicabut, dipisahkan oleh malakul maut. Nanti dijemput oleh 2 malaikat yang membawa kain kafan yang sangat wangi. Karena ruhnya juga menyebarkan wangi yang sangat luar biasa. Dibawa naik ke langit sebelum diturunkan lagi ke alam kubur untuk dimasukkan kepada jasad yang baru. Beda dengan orang yang tidak beriman. Dicabut, disambut dijemput oleh malaikat. Ya. Ruhnya menebarkan bau busuk yang sangat luar biasa. Ya. Dikafanin dengan kain kafan yang
yang tidak putih, Bu, tidak bersih. Ya. Oleh karena itu dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah, Bu. Ya. Surat Al-Qiyamah, Bu. Kalla idza balagatit taraqi. Ya. Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Ya. Jadi ada orang yang dicabutnya tuh pelan-pelan, Bu. Dikasih kesempatan untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tapi ada orang yang dicabutnya itu dengan cepat, dengan kasar, ya. Sehingga tidak ada waktu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah dan itu ucapan yang terakhir, kata Rasul, dakhala jannah, pasti masuk surga. Ya. Jadi nyawa saat di kerongkongan, ya. Terus dicabut pelan-pelan, kemudian saat di kerongkongan wakila man raqa, akan dikatakan kepada orang yang sedang sakaratul maut pada saat nyawa di kerongkongan, ya, apa? Siapa yang dapat meruqyah? Siapa yang dapat menyembuhkan? Ini sakit yang tidak bisa diruqyah. Sakit yang tidak bisa disembuhkan. Itu pada saat nyawa di kerongkongan. Ya. Jadi jangan dibacakan Al-Quran, Bu. Ya. Jangan, nggak bisa diruqyah itu. Ya. Jangan dibacakan doa. Tapi ditalkinin, dibimbing dengan dibisikkan ke telinganya kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, supaya dia bisa mengucapkan kalimat itu, ya. Jadi orang yang sedang sakratul maut, sebagai tanda dia akan dimatikan dengan sempurna, tidak ada ruqyah yang bermanfaat. Ya. Maka kemudian wadzanna annahul firaq. Ya. Orang yang sakaratul maut dia waktu itu sadar, yakin, ya, itulah saat al-firaq, saat berpisah. Berpisah dengan jasadnya, ya, Bu. Berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan harta kekayaannya, berpisah dengan jabatannya, berpisah dengan semua orang yang dicintainya, semua kekayaan yang dicintainya, semua jabatan yang dicintainya. Itu baru sadar. Saat itulah saat berpisah. Ya. Jadi firaq itu perpisahan. Ya. Dalam Al-Quran disebut at-taraqi. Ya. Saat nyawa di kerongkongan, orang baru sadar. Itulah saat berpisah dengan yang dicintai. Kemudian waltafatis saqu bisak, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, saking sakitnya. Ya. Itu ya, Bu, ya. Kalau sakit, nahan sakit kaki kayak apa tuh? Itu lagi diurut biasanya, Bu. Kaki itu nahan sakit itu sampai bertaut antara betis kiri dan betis kanan. Tapi kemudian Allah mengingatkan, karena kita semuanya akan mengalami itu, ila rabbika yauma idzinil masad. Sebenarnya mati yang disempurnakan itu, ya, setelah mengalami sakaratul maut, kepada Allah lah pada hari itu kamu akan dihalau, semuanya dihalau, digiring menghadap Allah, ya. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malu. Surat Al-Jumu'ah. Ya, digiring, dikembalikan menghadap Allah. Allah akan memberitahukan kepada mereka tentang amal yang pernah dilakukan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna. Ya. Tapi ternyata hati-hati, ada orang yang kemudian mengalami sakaratul maut, dipisahkan nyawa dari jasadnya, fala sholat wala sodako, belum sholat belum sodako, Bu. Dua amal penting dalam menghadapi sakaratul maut atau kematian yang sempurna. Pertama, sholat. Apa sholat, Bu? Sholat, Bu.
Ya. Kan kita ingin Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Kuncinya apa? Salat. Apa salat itu, Bu? Salat. Ya. Salat fardu 5 waktu dan salat-salat yang lainnya. Kemudian yang kedua, sedekah. Ya. Ya. Jadi fala sedekah wala salat. Ya. Jadi sedekah. Banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyaklah sholat, jaga sodakoh, jaga sholat, insya Allah diringankan, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut sebelum dimatikan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 31. Ya. Kemudian mati yang disempurnakan adalah ditidurkan seperti pengantin di alam kubur sampai dibangunkan pada hari kiamat, tidak mengalami siksa kubur. Ya. Itu mati yang disempurnakan. Jadi saat ruhnya dikembalikan ke dalam jasad yang baru, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dan bisa menjawab. Maka oleh malaikat Munkar dan Nakir disuruh tidur seperti pengantin. Pengantin ya, sampai dibangunkan kembali pada hari kiamat. Ya. Jadi menunggu yang tidak lama itu adalah tidur. Ya. Kalau kita menunggu sedang tidak tidur, lama nggak, Bu? Lama menunggu, Bu. Ya. Ibu jangan tidur. Ya. Menunggu subuh, lama atau sebentar? Iya. Tapi dengan tidur, jangan sampai subuh. Kadang-kala bangun jam 10, Bu. Sebentar banget kalau tidur. Ini bukan menunggu subuh, Bu. Tapi menunggu kiamat. Orang yang beriman bisa menjawab pertanyaan malaikat nakir. Ya, itu akan ditidurkan seperti tidurnya pengantin. Ibu, tidur pengantin itu enak nggak enak, Bu? Ya. Ya. Jadi perkataan malaikat Munkar dan Nakir kepada orang yang beriman setelah dapat menjawab dengan benar pertanyaan kubur, apa katanya? 6. Kanaumatil arus. Ya. Silahkan kamu tidur seperti tidur pengantin. Bagaimana tidur pengantin? Alladzi la yuqidu ila. Ya. Ya. Ahabbu ahlihi ilaihi. Tidak ada yang bisa membangunkannya kecuali keluarganya yang sangat dicintainya. Ya, jadi di dalam kubur itu nggak sendirian, Bu. Ada anak, ada istri, kemudian dikasih rumah. Ya. Makanya assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Ada ahla diyar. Ahla diyar itu penghuni rumah, Bu. Jadi di kubur itu ada rumah. Kemudian ada keluarga yang dicintai. Siapa keluarga yang dicintai? Ya. Kalau yang meninggal istri berarti suami yang lebih baik dari suami yang ditinggalkannya di mana? Di dunia. Ya. Jadi kalau ibu-ibu ya, suaminya kurang baik, ya, maka sabar. Nanti kalau mati diganti dengan yang lebih baik. Ya. Suami juga sabar ketika ya, oleh Allah dikasih istri yang kurang baik. Sebab kalau mati diganti dengan istri yang lebih baik. Demikian pula keluarga, Bu. Anaknya bandel-bandel juga. Gitu. Tapi kita sabar mendidik. Ya. Maka insya Allah ketika mati diganti dengan keluarga yang lebih baik, Bu. Di tempat yang lebih baik, ya, ditemani keluarga yang lebih baik. Dan kata malaikat Munkar dan Nakir, orang yang ditidurkan seperti pengantin tidak akan bisa, ya, tidak akan ada orang yang bisa membangunkannya kecuali keluarga yang paling dicintainya. Hatta yab'atsahullahu min madja'ika dzalik, sampai kemudian Allah membangunkan kamu dari tempat tidurmu. Ya, itu ya.
enak tidur di sana, Bu, ya. Kalau tidur di majelis taklim enak, Bu. Enak. Ya. Tidur di rumah enak. Ya. Tapi ada tidur yang paling enak, Bu. Tidur di alam kubur. Sebab itu tidur yang terakhir, Bu. Ketika dibangunkan, Bu, ya, di alam mahsyar sampai di neraka nggak bisa tidur, Bu. Bangun terus, Bu. Ya. Demikian pula ketika masuk surga, jangankan tidur, mati juga enggak, Bu. Jadi tidur yang terakhir adalah tidur di alam kubur. Kita usahakan nanti tidurnya seperti pengantin, ya, yang tidak akan bisa membangunkannya kecuali keluarga yang paling dicintainya, anak dan istrinya atau suami dan istrinya, ya. Sampai Allah membangunkan pada hari kiamat. Jangan sampai ketika dibangunkan dalam keadaan kafir, dalam keadaan munafik, fasik, zalim, musyrik. Sebab dalam surat Yasin, ya, orang yang dibangunkan dari alam kubur, ya, dalam keadaan tidak beriman, dia menyesal, menyesal banget. Qalu, mereka berkata, ya wailana mamba'asana min markodina. Itu ucapan orang yang tidak beriman. Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan, membangunkan kami dari tempat tidur kami, yaitu alam kubur. Jadi alam kubur itu pertama barzakh, alam yang membatasi antara dunia dan akhirat. Yang kedua adalah diyar atau dar, perkampungan yang terdiri dari rumah-rumah, ya. Tapi juga ada yang disebut raudhah, taman di antara taman-taman surga. Enak gak, Bu, tinggal di taman? Enak. Tapi juga bisa berarti hufrah min hufari niron, salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Di bawah menyembur api, di atas menyembur api, depan menyembur api, belakang menyembur api, kanan kiri menyembur api, hidup bertabur api. Ya, itu lebih panas daripada di open, Bu. Ibu kalau mau merasakan bagaimana siksa alam kubur yang berupa lubang dari lubang-lubang neraka, ibu masuk ke open yang gede, Bu. Itu, Bu. Gimana, Bu? Iya. Ya. Tapi kalau ibu mau merasakan nikmatnya alam kubur, ibu pergi ke taman, taman bunga, ya, Bu, ya. Enak banget, ya. Sejuk, indah, ya, Bu, ya. In kanat illa sayhata wahida faidahum jami'ul ladaina muhdharun. Ternyata cara Allah membangunkan orang yang sedang tidur di alam kubur itu dengan cara, ya, memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala kedua. Maka tiba-tiba semua manusia dari alam kubur, dari tempat tidurnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sengaja dibangunkan itu untuk menghadap Allah SWT. Dan itu disebut Yaumun Azim, hari raya, hari agung, hari besar. Semuanya berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang rebahan, tidak ada yang tidur, dan tidak ada yang ngomong sepatah kata pun. Sepi, sunyi di alam mahsyar, ya. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'lamun. Hari inilah katanya, ya. Hari ini, ya, setiap diri tidak akan dizalimi, tidak akan dikurangi, ya, sedikit pun, ya. Jadi betul-betul, ya, itu adalah kehidupan yang sempurna.
Wala tujzauna, dan tidak akan dibalas illa ma kuntum ta'lamun, kecuali apa yang telah kamu lakukan. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah SWT. Karena ternyata semua amal tercatat dengan rapi dan akan dibalas dengan sempurna, ya. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan.